Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hudin dari Program Studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Persona Konten Kreator Finansial Timothy Ronald sebagai pendorong minat literasi keuangan generasi Z Kota Bogor. Penelitian saya dilatar belakangi oleh transformasi digital yang dimana media sosial berubah dari sekadar hiburan menjadi ruang belajar non formal untuk edukasi keuangan, lalu ditambah dengan rendahnya literasi keuangan. Dan menurut data dari OJK pada tahun 2023, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 49,68% dan tertinggal dari inklusi keuangan yang sebesar 85,10%. Lalu ada juga peran influencer. Munculnya influencer seperti Timothy Ronald yang memberikan edukasi dengan gaya sederhana dan juga relevan bagi generasi Z. Dan untuk gap penelitiannya, terbatasnya kajian empiris mengenai hubungan antara kredibilitas persona digital dengan minat belajar keuangan pada generasi muda. Dilanjut dengan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara persepsi kredibilitas persona Timothy Ronald dengan minat literasi keuangan generasi Z di Kota Bogor, dan tujuannya menyelidiki secara empiris hubungan antara persona konten kreator, yaitu mencakup keahlian, kepercayaan, dan juga daya tarik, dengan minat literasi keuangan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan juga perilaku. Lalu dilanjut dengan konsep dan juga teori penelitian. Untuk variable X-nya, yaitu persona content creator, saya memakai teori dari Short Credibility Theory yang mencakup keahlian, yaitu pengetahuan dan juga kompetensi komunikator. Komunikator di sini dimaksudkan kepada influencer, yaitu Timothy Ronald. Lalu dilanjut dengan kepercayaan, yaitu integritas dan juga kejujuran dari influencer, dan dilanjut dengan daya tarik, yaitu gaya komunikasi dan juga karisma dari influencer. Lalu untuk variabel Y-nya, yaitu minat literasi keuangan, saya memakai teori dari Financial Literacy Framework, yang dimana ini mencakup dengan pengetahuan, yaitu pemahaman konsep dasar keuangan, lalu sikap, preferensi terhadap pengelolaan keuangan yang sehat, lalu perilaku, tindakan nyata dalam mengelola uang. Dan untuk metode penelitiannya, saya melakukan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional dengan teknik sampling, yaitu purposive sampling, ya, dengan responden generasi Z di Kota Bogor yang pernah menonton konten Timothy Ronald. Dan instrumen yang saya gunakan adalah kuesioner daring dengan skala Likert 5 poin. Dan kuesioner ini telah diuji validitas dan juga reliabilitasnya terlebih dahulu. Dan untuk analisis datanya, saya menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi person. Dilanjut dengan hasil penelitian dari demografi utama. Didominasi usia 20-22 tahun dengan angka 71,57%. Dan untuk mayoritas itu kebanyakan perempuan dengan angka 56,86%. Dan untuk domisili itu Kota Bogor 96,12%. Dan exposure 100% responden telah menonton konten dari Timothy Ronald. Dilanjut dari masih hasil penelitian, untuk persona konten kreator ini mendapatkan penilaian yang sangat positif, yaitu sebesar 78% sampai 79%. Pada dimensi keahlian, kepercayaan, dan juga daya tarik. Dan untuk minat literasi keuangan ini sangat tinggi, terutama pada indikator perilaku finansial, yaitu 82,35% yang mencakup menabung dan juga investasi. Dan untuk hasil korelasinya ini mendapatkan nilai R sebesar 0,276 dan nilai P sebesar 0,005. Dan interpretasi ada hubungan positif dan juga signifikan. Dan untuk kesimpulannya sendiri, persona konten kreator digital ini memiliki peran yang cukup strategis sebagai pemicu awal minat belajar bagi generasi muda, meskipun hubungannya berada pada tingkat lemah menuju sedang. Namun karena perilaku keuangan itu tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti ekonomi keluarga dan juga lainnya. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa kredibilitas influencer adalah alat edukasi yang efektif di era digital. Dan untuk implikasinya, lembaga keuangan maupun institusi pendidikan dapat merangkul kreator konten sebagai mitra strategis untuk menyampaikan pesan literasi keuangan dengan gaya yang lebih relevan dan juga mudah diakses oleh generasi Z. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.